ada yang nanya gini dek. Apa tuh? Kak, rumah singgah itu kafe ya? Hotel. Rumah singgah mentari itu sebuah shelter ya, tempat perlindungan sementara untuk pasien kanker dan penyakit tidak menular lainnya yang sedang berobat di kota metro. Pasien Kan yayasan yang tujuannya baik ya. Takutnya ada yang mengatasnamakan yayasan ini. Tapi gue percaya satu, kalau ada yang mau berniat tidak baik sama yayasan aku ini, ada aja loh. Jadi kalau kata seorang Bante itu, semua orang itu berhak untuk berbuat baik. Kenapa harus Bante? Kenapa harus Bante sih? Gak tahu itu dapat. Kenapa enggak? Gue punya power. Power gue A. Lo punya power D. Lo punya power C. Itu jadi satu. Power Ranger. Wah, jak ibu-ibu ya. Jak ibu-ibu. Gue gak punya tabungan banyak, gue gak kaya, tapi gue punya satu hadiah yang gue dapetin. Kan banyak, kadang orang pada nanya gini deh, lu dapet apa sih dari rumah singgah? Iya dong. Iya pasti nanya, realistis dong. Orang yang gak tahu, ngapain gue ngurusin orang yang gak ada. Dapat mobil di belakang. Bukan, itu punya bapak gue. Oke, selamat datang di Berisik. Yeay, bisa banget. Di episode bareng dengan Rumah Singgah Mentari. Founder ya. Iya kan? Spesial banget hari ini loh. Iya. Kamu udah datang sini di sela-sela kesibukannya, di sela-sela masalah. Ya Allah. Kayaknya orang baik tuh nggak ada masalah sih. Enggak lah, justru orang baik itu banyak masalahnya, Be. Masalah orang lain. Masalah orang lain. Buktinya, ya, rumah singgah itu kan apa namanya, ngurusin masalah orang lain juga. Ya. Nah, berhubung kita Mbak Rizka ya, udah ada di sini, bisa dong jelasin apa itu Rumah Singgah Mentari? Jangan, harusnya di ini dulu. Jangan mau gua sih. Apa tuh? Apa yang Kapan? Oh gitu. Kapan Rumah Singgah Mentari itu berdiri lah, berdiri. Ya. Nanya. Iya. Nanya. Oh gitu. Jadi, hai, kenalan dulu ya. Ya, boleh. Nama saya Rizka, saya founder sekaligus saat ini masih menjabat ya sebagai ketua yayasan Rumah Singgah Mentari. Jadi Rumah Singgah Mentari itu gue jelasin dikit ya biar paham. Soalnya ada yang nanya gini dek. Apa tuh? Kak, rumah singgah itu kafe ya? Hotel. Hello, mentang-mentang gue sering ngamen terus lo bilang itu kafe. Masuk akal sih. Gue langsung bengong gitu. Gitu. No, jadi Rumah Singgah Mentari itu sebuah shelter ya, tempat perlindungan sementara untuk pasien kanker dan penyakit tidak menular lainnya yang sedang berobat di kota metro. Pasien itu dari luar daerah semua deh. Mungkin kalau di kota besar sudah nggak awam lagi ya sama namanya rumah singgah gitu. Bener Lampung, Jakarta, Bandung dan kota-kota besar lainnya. Tapi untuk kita yang spesial di metro ini orang tuh masih bertanya-tanya. Rumah singgah itu apa? Itu ngapain di situ? Komunitas itu ngapain gitu kan? Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang membutuhkan rumah singgah khusus ya untuk pasien ya, bukan yang kosnya habis terus pat gue. Oh gitu. Gitu, enggak. Agak, boleh deng, boleh. Gue juga kebetulan kos gue lagi habis, kan boleh. Nggak kerja nih ya. Boleh. Bukan, tapi kanker dulu. Dark banget sih bro. Tapi nggak jauh. Emang pasiennya emang kanker aja mbak di situ? Aku prioritas pasien kanker karena mereka tuh pengobatannya jangka panjang. Dan itu background gue juga karena mak gue tahun 2022 bulan Mei ya, jadi 2 tahun yang lalu ya, beliau divonis kanker payudara ganas. Jadi Yes, diambil organnya diangkat buat potong. Jadi Mei itu habis Lebaran dia diambil sampel jaringan dan hasil labnya itu ternyata selnya itu nakal, jadi cancer. Bulan Juli udah mulai kemoterapi, gua ngelihat di depan mata gue sendiri kan temen-temennya di lorong gitu kan tiduran gitu-gitu. Kok kayak gini ya, kata gitu kan. Gue nggak pernah masuk rumah sakit dalam jangka panjang ya, paling 3 hari pulang gitu kan. Dan mak gue tuh nggak pernah sakit, nggak pernah diopnam. Yang sering diopnam tuh malah gue DBD lah, tipes lah. Jadi shock ngeliat kayak gitu. Jadi kayak
wow ini apa gitu kan, kok tiga minggu sekali aku harus kantor ke rumah sakit untuk kemoterapi, bahkan ada yang kemo tuh 1 minggu sekali. Lu bayangin kalau rumahnya di Mas Sujisono, Itu di mana kan? Rumah sakit mana? Ahmad Yani Metro. Jadi kita termasuk kota yang beruntung. Jadi dokter onkologi itu di Lampung itu masih bisa dihitung pakai jari. Kayaknya nggak sampai 10 deh, 5 Metro apa kebagian. di Metro kebagian tuh, karena RSUD kita udah tipe B rujukan provinsi. Nah, Informasi lagi tuh. Nah, Informasi terus lagi jadi tuh. kapan mulai? mulainya Kepikiran. bulan Juli itu tadi. Mei, Juni, Juli. Mei kan awalnya kan Mei Mei. gara-gara sakit. Gara-gara Iya. ibunya sakit. Jadi Juli itu gue nekat ngontrak rumah. Satu petak. Kontrakan gitu di Jalan Nangka di Tejo Agung. 24 ya. Nah, di dalam di Tejo Agung. Ah. Satu dong, Dek. Gue sewa. Kagak muat. Oh enggak mau. Pasiennya banyak. Oh, mulai Mulai tahu. mulai banyak yang tahu. Gak muat ngambil 2 petak. Gak muat lagi ngambil 3 petak. Gak muat setahun di situ bertahan kan, karena dia rumahnya kontrakan gitu, you know lah, cuma Yeah. bedeng-bedengan gitu kan, sirkulasi udara nggak bagus segala macem. Ya qadarullah ya, alhamdulillah banyak teman-teman termasuk kalian yang support ngamen-ngamen yang Yeah. dibilang orang katanya nggak jelas. Nanti aku jelasin tuh ngamen tuh ngapain gitu kan. Yeah. Nah, Boleh. pindah ke Tejosari yang gede, Ya, yang waktu itu. Ya, yang Sebelum Polsek. pembukaan itu ya. Ya, setahun di sana, dan alhamdulillah hari ini kita sudah mulai merapat ke Pusat ring kota. 1 Ya. RS ya. Nah, maksudnya ring 1 ya kan. Bisa jalan kaki sekarang. Tepuk tangan dong buat kita. Ini berkat kalian. Walaupun kalian pasti kagak sadar. Iya. Iya sih. Sadar. Wah, iya. Tapi kebanyakan itu pribadi Mbak ya. Pribadi Iya. atau yayasan tuh punya dana sendiri. Yes, awal yang pasti karena belum punya masa, ya pribadi. Masa ini gimana Mas masa? ini gimana tuh maksudnya? Donatur. Donatur. Temen lah. Teman-teman Kan gue yang ikut berdiriin yayasan itu modalnya cuma 2. percaya Tahu nggak? diri. No, bismillah. Jadi gue make empowering sama networking. Gue punya temen nih, gue cerita dong. Misal sama lo, Dek, Febri, aku mau bikin rumah singgah nih, gitu kan. Bantuin gue ya, gitu. Dia lo nanya, emang rumah singgah konsepnya gimana? Ya, intinya kita, intinya Bukan konsep bangunannya. Konsep tujuannya tuh apa? Rumah singgah itu anjir. kita jadian tempat nih buat pasien itu biar nggak tidur di depan. Biasanya pasien-pasien itu kalau malam tidurnya di depan ruang koridor. ICU. Ngerti nggak lo? Iya, Kalau iya, di Ahmad iya, Yani iya, itu iya. kan ada ruang ICU. Iya. Lo agak lebar gitu Iya, kan? UGD. ICU deh. ICU. ICU yang belakang UGD. Oh. Itu kan ada kayak bedeng-bedengan gitu. Tidur di situ kan. Nah, daripada tidur di situ, ayo kita cariin tempat, sediaan tempat, mereka kita kasih penginapan gratis, makan gratis. Lu bisa apa? Jadi macam MLM loh, Ah, dari Febri ke Gali, terus ke siapa lagi? Tapi kan bedanya kalau MLM dari gua, dari gue. Dapat juga pahala. Dapat pahala. Itu networking ya, empoweringnya, pemberdayaannya apa? Gue punya power. Power gue A, lu punya Iya. power B, lu punya power C. Itu jadiin satu, Power Ranger. Wah, jokes ibu-ibu ya. Jokes ibu-ibu. Gue merahnya, gue Ranger merahnya. Iya sih, merah sih. Gitu. Soalnya itu tadi, ada juga teman-teman kita yang gue nggak ngerti ya, ketika kalian pertama kali ngamen yuk, pasti pada kadang ada yang nggak paham tuh konsep ngamen itu sebenarnya ngapain. Oh, gue sih paham sih. Paham ya? Oh, Cerdas kan bagus, baca. cerdas berarti kan, nggak kosong lo ya, Iya. ya kan ya. Ada juga yang bilang gini deh, udah ngamen beberapa kali, nanya, Kak, maaf ya Kak, aku nih nggak bisa bantu rumah singgah apa-apa. Lo kemarin ngamen mabok apa gimana? Sampai nggak sadar apa yang lo lakuin. Itu mulai awal Nggak sampai nggak ngerasa ya. cetus apa konser amal ya gitu. Iya, ngamen. Konser amal. Ngamen itu artinya konser amal ya, untuk konser amal Yes. ke yayasan kan, ke yayasan itu kan. Itu awalnya
Siapa yang ide? Yang ide seperti Yang itu. ide tuh Mas Ari Deribu. Mas Ari Deribu. Sama Rainbow Kalau Kalau. oke. Karena kita dulu kan ada channel YouTube juga ya, Pak Tejo Pelem. Iya. Yang gue jadi PRT yang Iya. berapa itu terus dipecat loh bukan ya? Sedih gak sih? Enggak sih. Enggak lah. Karena punya power atau Sih. Jadi untuk awal-awal misal kalau gue cuma ngasih makan orang 1, 2, 3 insya Allah masih sanggup deh. Ah. Tapi kan ini 10, 20, 30 makin hari kok gue nggak bisa nih kayak gini terus dan gue nggak kuat. Sedangkan gue pengen rumah ini umurnya panjang dan punya fondasi yang kuat, yang punya nyebar manfaat yang Iya. lebih besar lagi. Gue nggak boleh egois juga memonopoli. Iya. Memonopoli pahala ya kayak Iya. bahasa gue gitu. Gue tuh jadi senengnya gini loh. Misal gue mau beli kasur ya, Iya. gue butuh 1.500.000 misal. Sebenarnya bisa dikelarin sama 1 orang. ya Iya. Tapi gue maunya dikelarin sama 15 orang. rame-rame. Rame-rame. Yes, gitu. Jadi kalau kata seorang Bante itu, semua orang itu berhak untuk berbuat baik. Kenapa harus bantu? Kenapa harus bantu sih? Gak tahu itu dapat. Kenapa enggak? Kan kita Pastor juga pernah ngomong kayak gitu sih. Banyak ya, Pastor, ah, gitu ya. Ustadz bisa. Kenapa harus banting? Kenapa harus banting? Gak banyak gitu ya. Itu. Gua ini bisa bijak juga tuh. Enggak gitu deh. Di sini saya mau menekankan bahwasanya rumah singgah itu tidak Iya. memandang suku, ras, Iya. agama. Gue pernah lo open donasi Injil dikira gue mau lokot. Gila nggak lo? Terus itu apa donasi Injil maksudnya apa sih? Gimana tuh? Gue dapet pasien yang Nasrani. Ya. Di rumah singgah kan kagak ada, Iya. cuma ada Al-Quran doang kan. Oh. Terus gue mau beli Oh, gimana gitu, gitu iya. kan. Masukin ke Buat dimasukin ke rumah Iya, singgah. rumah singgah. Gue bilang kan, teman-teman ada yang punya Injil nggak sih? Aku butuh deh minimal 2 Iya. gitu. Lo lokot ya? Udah gila lu. Enggak, bukan gitu. Gila lu bentar lagi. Enggak ya? jual agama. Jual agama. Jadi terus ada yang nganter temen 2 biji. Jadi di rumah singgah itu Injil sama Al-Quran tuh gue jejerin. Biji apa buku tuh? Hah? Biji apa buku? Apa? Injil Al-Quran. Buku. Kitab lah. Alkitab. Oh, biji tadi. Injil. Biji kan? 2 biji. Nah, 2 buku, 2 kitab, salah lah. Iya, 2 Ini nggak boleh. Gue sensi yang ngomong biji. biji. Nggak ada Ya buku. dua Alkitab. Jadi itu yang pengen gue tekankan ke teman-teman Iya. bahwasanya kita ya emang ya harus kalau nolong orang tuh buta sama tuli deh. Iya. Iya. Nggak usah ngeliat Iya. siapa Iya. pendengaran kita mungkin orangnya begini-begini. Ya udahlah. Selama masih manusia itu berhak untuk Iya. nempatin rumah singgah Iya. selama dia butuh. Betul. Yes. Kurang lebih Nggak seperti penting itu. agamanya, nggak penting sukunya. Gitu. Yes. Nggak penting kaya, nggak penting miskin kan? Oh ya, yang penting kayak hati. Kalau kaya misalnya rumah singgah juga kayaknya agak lucu sih. Iya sih. Agak dua kata lucu. Lucu banget. Ini ngapain orang sudah kaya selain yang kamu membutuhkan lah. Enggak, itu rumah singgahnya ada notnya juga untuk pasien yang prasejahtera. prasejahtera. Khusus yang gue ambil yang prasejahtera. Kalau kaya loh, Iya pasti lo dia di pakai kamar yang bagus. iya. Kamar gue bagus juga kali. Ada AC-nya. Nah, gue yang di rumah sakit. Ada AC-nya. Ada. Waduh, gue pindah sana aja studionya gimana? Studio kita Pindah sana nggak ada gimana? AC, Gak ada AC ini panas. Nggak Gimana? ada kasurnya cuma Ada 2 kamar yang pakai AC yang sekarang. Oh, wow, keren banget tuh ya teman-teman ya. Lihat effort mereka loh. Tapi gue bilangin, Mak, jangan sering-sering pakai ya. Terus mereka jebol. Itu Jadi kalau misalnya ada yang mau donasi, Iya. mau kirim apa ya mbak ngomongnya? Donasi lah ya. Iya, Kita donasi. Donasi bantuan. Misalnya Support ada, ya. ada uang lebih atau misalnya kayak kasur, itu masih terima kan? Iya. masih. Jadi aku kasih tahu ke teman-teman itu bahwasanya jangan melulu kiblatnya ke uang. Iya. Lu tau gak sih? Bisa dalam bentuk lain. Kalau sering lihat story gue ya, ketika isi kulkas gue habis, gue pasti bahasa gue mau isi kulkas nih, isi kulkas habis, ada yang mau support, gitu kan? Maksud gue biar gue nggak nerima uang. Iya. Ada yang nganter tempe Iya, 10 lucu biji. juga kalau begitu bukan pernah sisinya uang. Nggak gitu maksud gue. Harusnya lemari besi yang isinya uang. Berangkat ya kan. Mungkin besok bisa diterapin sih. Apa tuh? Ini lemari besi nih. Butuh support nih. Kira-kira guru apa nih? Gitu. Itu lebih bagus tuh. Kagak begitu maksud gue kan biar apa ya itu tadi. Iya. Misal gini deh. Nggak ngasih gue cepet.
Lu punya 10.000. Padahal dia ini ngasih gue cepet karena masih ada simpanan lagi 910.000. Sedangkan lu punya cuma ceban. Dan ceban itu satu-satunya yang ada di lu. Lagi nggak ada sih Mbak. Itu ya. Iya, kalau mau pakai yang begitu ini pasti ada rasa gimana gitu kan. Oh gitu ya. Kadang ada Rasa psikologis ya, yang psikologis, seperti itu. ya. Makanya gue pancing seperti itu biar orang tuh enteng gitu loh, Dek. Iya. Jadi ya tahu, ya tempe, kadang lele. Lu tau gak sih kita orang kalau belanja di pasar untuk ngisi kulkas itu, beli 2 kilogram lele, biasanya dapat free 1 kilo patin. Wow. Enggak, kok bisa? Kok bisa kayak gitu? Itu lo ngomong apa kayak mana? Nanya Negosiasi mama ngobrol, iya. Biasa, buat apa? Kan jarak Buat empati, apa? kan? Enggak dong, enggak. Ya dengan bukan melas ya, Iya. dengan fun aja. Iya. Jadi emang gue ngonsep rumah itu nggak ada melas-melasnya. Tapi kalau sekarang lagi ada pasien nggak di rumah sini? Ada 5. Wow. Lagi ada 5. Ada 5. Ya 5 pasien, 8 orang pendamping. Jadi totalnya 13 sama ART 1. Jadi malam ini yang tidur di rumah singgah ada 14 orang. Malam ini tanggal berapa boleh? 29. 29. Ya. Karena kan kita belum tahu ini tayangnya kapan. Iya. Oh iya. Kalau bisa cepet dipercepat. Iya. Karena kan kebetulan besok tanggal 1 Juni Yes. Rumah Singgah Mentari ngadain lagi tuh konser ramah. Yes. Balik lagi ke apa? Indomaret Fresh. Alfamart atau Indomaret? Indomaret. Indomaret. Drive thru. Jadi lo bagian videonya lo yang nyanyi, gue megang kardus bay ya. Gitu Enggak, aja. gua kan punya ada banyak sih, ada Banyak. 3.000. Kami support aja. Enggak, gigi lo. Enak banget lo support tepuk tangan doang. One man yang tidak ini, Iya, tidak iya. aktif, Tidak tidak aktif. produktif. Nggak tahu Mas Ari kayaknya nggak ikut ya karena beliau lagi sibuk banget. Gua ngerokok. Ngerokok ya boleh. Ya padahal gue benci loh. Sama orang rokok. Lu nggak bisa benci sama gua. Kita udah lama nggak gibah ya Cil. Kenapa lo benci dengan orang yang merokok? Loh itu kan Penyebab kanker. ya lo baca Iya. dong. Saya Jadi paham. nggak boleh egois, boleh ngerokok. Asal satu Apa? syaratnya. Apa tuh? Asapnya lo telan, gak usah lo bagi-bagi ke Ya, teman. Ya, lo telan. Bulan boleh. Maksudnya ya, Indonesia. Ya makanya kan biar cepat habis kan diisap. Ya, Gimana sih? Jadi begitu ceritanya, histori. Jadi mulai dari tahun 2022. Ini tahun Ini tahun 2 kedua. tahun ya, berarti 2 tahun. Kita menginjak. Sudah 3 kali ganti Pindah tempat. shelter. Ya. Yes, Pindah shelter. mudah-mudahan ini salto terakhir ya, Iya. karena dari beberapa tempat yang udah gua survei ya, kayaknya di situ emang paling strategis. Paling strategis. Jadi Betul. kalau lu jalan dari UGD lewat depan Pak Mabed Iya. itu, gua nyoba lu jalan kaki lu, Nggak capek sih. kagak. Keringetan aja Keringetan. punggungnya kan kena matahari. Sama ini sama perutnya. Sama perutnya. Kena matahari cuy bagi-bagi cuy. Jalan tuh cuma 10 menit. Ya. Itu kan di 24, jauh. sempat kan jauh banget ujung. Sedangkan Iya. mau kemana-mana aksesnya Aksesnya. jauh. Iya. Pasar jauh. Iya, kan? betul. Pasar 24 juga lumayan jauh tuh. Ya, apalagi kan keluarga penunggu pasien kadang butuh sesuatu Iya. gitu. Yes. Sebenarnya di sana tuh enak. Poinnya ada satu poin yang enak banget di situ untuk recovery. Di mana tuh yang di Yang di Lombok? Tejosari. Recovery itu enak banget. Kita nggak ada Sawah, tetangga, iya. nggak ada hiruk pikuk, sawah, Iya, apa namanya fresh. iya, Tapi itu terlalu tadi, jauh. lo Terlalu tau nggak jauh. sih jam 1, jam 2 malam HP bunyi, Bu pasien drop panik nggak lo? Jadi gue ngubek-ngubek PST itu 119 itu. Terima kasih Dinas Kesehatan Kota Metro sudah mensupport Rumah Singgah Mentari. Wih, banyak yang support dari Rumah Singgah ya. Alhamdulillah. Kayak kemarin gue dengar juga sempat Bapak Wakil Wali Kota kita juga ikut berkontribusi. Iya. Nah, Alhamdulillah kalau Bapak Pak Komarus sekarang di yayasan itu sebagai pembina ya. Beliau yang apa ya? Yang membina kita dan beliau juga punya background yang sama. Iya. sama maksudnya? Almarhumah kan? Oh, istrinya ya, kemarin. Itu Di 24 juga kan? Iya. Iya, jadi almarhumah itu ibu itu pejuang CA juga yang sudah bertahun-tahun dan survive-nya udah luar biasa. Jadi ketika itu waktu peresmian, gitu Iya. kan. Lu datang kan gua? Iya. Itu gue nggak Gua Parah datang. lu sumpah.
Kan gue udah Lagi ngundang. ngejob. Aish. Lagi ngejob itu one click. Tapi untuk yayasan ini sendiri ada ini nggak sih penasihat hukum segala macam nggak sih lo Mbak? Belum. Kalau Notaris sekarang juga belum. Notaris segala Oh, macam. kalau notaris ada dong. Ada, Kita harus kan ada. sudah badan hukum. Iya, karena kan gue takutnya ketika nanti ada orang yang menyalahgunakan Oh, iya. nama Oh. Rumah Singgah Mentari, itu yang paling gue takutin ya. Ini kan yayasan yang tujuannya baik ya. Iya. Takutnya ada yang mengatasnamakan yayasan ini. Nah, itu yang gue takutin. Kalau Siap nggak habis punya sama backup. gue. Kalau ada yang macem-macem ya habis. Iya. Gitu. Gue percaya sih namanya kita berhubungan dengan orang banyak ya Dek ya. Apalagi masalah amanah segala macam. Amanah itu kan luar biasa beratnya ya. Tapi gue percaya satu, kalau ada yang mau berniat tidak baik sama yayasan aku ini, ada aja loh. Iya. Ada aja gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Iya. Nggak, maksudnya nggak secara langsung menghukum. Iya. Tapi hukuman itu ternyata ada dan nyata. Itu sudah pernah terjadi. Yes. Gue nggak mau nutup-nutupin ya bahwasanya karena gue ketemu orang banyak dengan berbagai karakter ya pernah juga gitu. Cuma ya balik lagi kalau gue jadi ceritanya gini ya. Gue bilang sama gue gini, Mama aku bertransaksi di sini atas namamu. Maksudnya? Berinvestasi di situ. Aku bertransaksi di rumah singgah ini atas namamu. Jadi gue nggak punya tabungan banyak, gue nggak kaya, tapi gue punya satu hadiah yang gue dapetin. Kan banyak kadang orang pada nanya gini deh, lu dapet apa sih dari rumah singgah? Iya dong. Iya pasti nanya, realistis dong. Orang yang nggak tahu ngapain gue ngurusin orang yang nggak ada. Dapat mobil di belakang. Bukan, itu mau punya bapak gue. Gue dapet apa sih tengah malam nganterin jenazah. Terus sampai segitunya nggak ada jenazah. Iya, gue kemarin baru balik. Gue terbang dari Jakarta, balik yang gue bilang tadi kan. Jadi gue tanggal 16, tanggal 15 gue berangkat naik Damri. Dari sini habis maghrib sampai sana subuh, di Gambir sampai subuh. Terus nganterin serah terimain pasien yang dari metro ke rumah singgah sana. Iya. Ya kan? Terus gue ke Harapan Kita, dari Harapan Kita gue ke Darmais. Sore itu gue balik ke Gambir, mau balik lagi ke metro. Ternyata ada something trouble dan gue harus balik lagi ke Darmais. Tiket bus gue hangus. Gue nginep semalam, pagi gue terbang ke Lampung. Sampai top landing, naik bus ke sini, nggak langsung istirahat. Gue ngambil mobil, gue ngisi oksigen. Gila ya. Dan itu semua biaya yayasan itu dari mana? Iya. Pertanyaan gue. Gue belum selesai ya. Oksigen, balik lagi, ngedrop pasiennya, nganter lagi ke UGD pagi itu. Keesokan harinya ya ngedrop, nganter ke UGD. Kerokan gue tuh masih merah loh. Wow, gak bisa. Oh, merah sampai luar. Nggak boleh pegang-pegang ya. Nggak pegang bajunya doang. Terus paginya ngedrop, malamnya meninggal jam 9, gua sampai UGD diurus, gua nganter sampai Dinti Teladas, Tulang Bawang. Lu Oh, terang bawang. berapa sena? Iya, iya. Tempat tambak itu. Iya. Jadi gua naik ponton tuh. Lu tau ponton gak sih? Nggak. Ini yang di depannya babi itu nggak? Bukan. Dekat babinya. Jadi ini ponton tuh kayak besi yang ngambang gitu, terus dia disetep pakai perahu kayu. Oh, kayak ya. Nah, jadi ambulan naik sono dong, gue juga di situ loh. Ngerasa di kandang gitu ya? Ambulannya naik di situ. Naik di situ, buat nyebrang. Gue nyebrang, Oh. nyebrang Itu namanya tonton ya? Ponton. Yang kayak ini loh, yang kayak kalau di Jakarta yang nyebrang. Iya, Gitu. pakai Pakai tali. Nah, itu pakai ponton. Jadi pontonnya di step tuh, pakai jam 12 malam gue sampai sana setengah 1 ding. Jadi lu bayangin aja gue dari Metro Jakarta Lampung kan, Metro lagi, terus Dinti Teladas, kelar Dinti Teladas itu gue pindahan. Gila sih kalau gue. Lo tau nggak gue dapet apa? Apa? Gue dapet emak gue sehat banget. Itu yang lu syukuri ya. Dan sekarang nyokap lo masih Survive, dia lebih sehat dari gue malah. Udah sampai Jogja, udah sampai Palembang, pulang kampung ke Lahat tuh.
itu baru 2 tahun ya Mbak ya. Sedangkan kalau Iya. surat masalah kanker itu kan bisa sampai 10 tahun kalau masalah ya. 5 tahun, 10 tahun. Per 5 tahun. Jadi setiap 1 tahun sekali dicek organnya. Gitu tadi gue sampai nangis-nangis nge-WA-in Bang Akbar. Karena dia yang nemenin gue ya, yang bikin apa namanya yayasan ini sah secara hukum itu, termasuk gara-gara ada dia juga yang mau gue korbanin, gue lelep-lelepin masuk ke akte. Akbar Black kan. Yes, gue tuh sampai ngetik tuh bilang makasih sama dia tuh sambil nangis tuh. Jadi pas gue opname, gue kena DBD, hasil radiologi mak gue keluar, check up setahun sekalinya, ya kan? Mak gue tuh bilang gini di ruangan gue, Dek. Gimana? Aku mau ngambil hasil radiologi aku, kata dia gitu kan. Nanti aja sih, besok aja kalau aku udah pulang, kata dia gitu. Enggak, aku mau ngambil sendiri, ngomong kayak gitu. Dia turun kan ke radiologi. Gue cuma takutnya nanti kalau hasilnya nggak bagus, gue nambah drop. Iya. Ya kan, dengan PD-nya. Tapi gue ngeliat fisik emak gue itu emang nggak kelihatan ke orang sakit, nggak ada keluhan segala macem. Diambil lah, gue baca jebret, bersih semua, Dek. Organ itu bersih semua. Jadi status emak gue sekarang, kankernya tuh, sel kankernya cuma ada di area payudaranya yang udah diangkat dan dalam kondisi tidur. Oh iya. Sedangkan gue kalau di rumah singgah kan ngeliat yang Iya. wow banget. Itu pencapaian terbesar gua ketika gua sibuk ngurusin rumah singgah. Jadi gua bahasa gua kayak gini sama mbak gua kan di Jogja. Jadi gua lebih banyak ngurusin mbak gua sendiri kan. Gua bilang gini, jalur darat, laut, udara kita tempuh biar dia sembuh. Iya. Kata gua kayak gitu kan. Kita puas-puasin, kita habis-habisin. Suatu saat harus kembali, suatu saat ketika beliau harus diambil, kita nggak nyesel. Iya. Kita udah iya udah memberikan maksimal gitu. Jadi terbaik. ini ada korelasinya dengan sifat uang ya, Dek ya. Iya. Yang harus kalian tahu adalah sifat uang itu ngalir. Iya. Ketika lo tahan uang itu, suatu saat lo harus ngeluarin uang itu dengan dipaksa. Iya. Jadi gue mau ngeluarin uang gue ini dengan rasa happy, seneng. Gue nggak kebeban, gue nggak apa ya, terpaksa ngeluarin uang tuh dengan rasa sakit. Gue nggak mau. Jadi gue ngebayangin, misal gue punya duit 1.000 gitu ya. Daripada gue beliin obat, gue bayar dokter, misalnya kan, itu belum psikologis emak gue kena, psikologis gue pasti kena, usaha gue pasti hancur, anak gue pasti nggak keurus karena gue ngurus orang tua. Mendingan 1 juta itu gue buat ngurusin yang ini, jalur langit, emak gue sembuh. Percaya nggak percaya hal kayak gitu ya? Percaya kalau Ya, semoga siapa aman-aman aja lah, sehat Yes, terus. iya. Dan Gua bersih gitu loh. kunci gue cuma di dia sih. Kalau gue sampai bilang, Mak harus kuat ya. Kalau nggak kuat nanti aku nggak bisa ngurus yang lain. Iya kata dia. Soalnya bokap gue juga kan meninggalnya kanker kan, kanker hati kan. Wah. Kalau gua ya laki kan, namanya laki ya terlalu nggak terlalu aware. Jadi apa bini gua segala macam, sampai kami tuh awalnya nggak tahu kalau bokap gue tuh nggak tahu kalau misalnya itu kanker. Awalnya kan tumor, jadi misalnya tumor pertama kan, tumor di hati. Itu niatnya udah mau diangkat. Terus? Tapi ternyata gua di berobat yang di Karang, di samping Umitra, apa sih apotek apa gitu kan, itu ada ininya loh, ada dokter Khusus itu. terus kankernya itu di situ dia ngomong apotek Rosa, apotek Rosa itu di situ kan tulisannya pakai tulisan dokter kan. Gue kebetulan gue nggak masuk, yang masuk itu bini gue sama nyokap yang masuk ke sana. Nah gue nggak tahu tuh ya di tulisan itu disuruh apa. Kalau setahu gue disuruhnya CT scan untuk tahu si kanker itu sudah stadium berapa kan. Itu tapi nggak mau. Nah bokap gue ini tipe orang yang nggak mau masuk rumah sakit. Oh ya, emang ada emang seperti itu ya. Mati gitu. Sampai akhirnya gue udah tahu kalau misalnya bokap gue nggak bakal panjang umurnya. Udah mulai panas dingin badannya, ngeluh. Itu gue masih ngisi di viral dulu. Dia ngeluh sakit dan segala macam. Malam gue bawa ke Dokter Ronald. Wah, dalam. Apa? Enggak, yang di itu bukan cuma Dokter Ronald kan, di situ kan, di Geraha Spesialis. Nah, itu kan enggak cuma Dokter Ronald karena dia ngeluh dadanya sesek. Jadi yang dibawa yang ke spesialis apa namanya? Paru apa lah, gue nggak tahu lah itu ya di situ. Itu gue dipanggil, nyokap gua sama bung gua belakang rumah, belakang studio. Itu gue dipanggil, dikasih karena gua nyokap ngasih si surat dari dokter yang di Rosa.
dipanggil katanya. Namanya gue kan kita kan orang awam. Iya. Kita nggak bisa dong baca tulisan dokter. Iya. Betul. Kenapa nggak dokternya di sana tuh ngomong aja? Jelasin lah. Ini. Kita kan nggak bisa baca tulisan dokter. Itu dokternya ngoceh-ngoceh, marah-marah. Oh gitu. Kenapa nggak di CT scan ini udah berapa bulan? Udah 4 bulan kalau nggak salah. Kita udah nggak tahu kanker itu cepat jalurnya. Yes. CT scan. Gua ngamuk juga dong. Gua lawan dong. Kenapa dokter yang di sana nggak ngomong aja? Iya. Masa sih harus bapak kuliah kedokteran dulu untuk cuma bisa Baca. Yes, betul. Akhirnya dokter Ronald diserahin ke dokter Ronald akhirnya, jadi gue pindah tuh ke dokter Ronald. Dokter Ronald juga udah Angkat tangan. tapi gimana caranya kita tetap bisa CT scan ke rumah sakit umum itu sama Yani. Nggak lama dari situ ya meninggal gara-gara kanker. Iya. Kalau gue sih nggak punya pengalaman kanker ya keluarga gue, cuman gue punya almarhum Kantong kakak. kering ada. Kantong kering sering sih kayaknya lagian. Sekarang Ya, lagi kering nih gue nih ya. Lanjut. Kalau gue kan punya kakak yang kena gagal ginjal tuh. Itu ngerasain banget. Gue tuh ngerasa bersalahnya gue nggak bisa menjadi support system untuk dia. Yes. Gimana cara rumah Singgah Mentari ini menjadi support system untuk pasien-pasien yang ada di situ? Pertanyaan gue sih itu. Oke, karena gue apa ya pelakunya langsung ya. Gue ngena langsung kan, cuma bukan di elunya. Iya, maksud gue sering dapet DM dari orang-orang luar sana pengen kenalan dengan bahasa seperti ini. Kak Rizka, aku punya cita-cita lo dulu tuh punya rumah singgah juga. Lo tau gak gue jawab apa? Gue kagak. Gue punya. Gue nggak ada cita-cita. Katanya di sana mau anjing kan. Gak gitu. Kalau gue kan lebih kejebak karena keadaan ya, bukan karena gue mau besok gede, gue mau cita-cita punya rumah singgah. Kagak, gue nggak ada cita-cita yang begitu gitu kan. Ya siapa sih yang Sekarang mau? nothing tulus saja ya. Iya, kata gue gitu. Jadi karena gue ngerasain banget, ya gue menempatkan diri aja sebagai mereka. Jadi kayak tadi misalnya deh ya, kadang suami istri yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga, kayak mana sih malah ngomongin ini? Enggak, lo kok gue cuma pertanyaan gue tadi, gimana support system lo buat Ini mau gue ceritain gitu kan. Kan biasanya kalau udah orang rumah tangga udah puluhan tahun kan rasa itu udah mulai pudar ya. Wah, lu emak gue baru berapa baik-baik, hari? emak gue baik-baik aja. Enggak. Gue lo Sama-sama sehat. sehat. Kalau yang salah satu sakit tuh beda loh, Dek. Oh gitu. Oh iya, beda. Ada rasa nggak nyalah. Gua gitu ya. Gitu. Yes, nggak nyalahin Betul. yang sehat juga. Ya, pasien rewel misalnya. Sedangkan ini Iya. kadang marah-marah, yang ini kagak sabar. Jadi ini ada pasien kan, gue bilang gini, Bu, biasa manggil bapak apa? Mas, kata dia kayak gitu. Mas, Bun, kata dia kayak gitu, manggil gue bunda kan. Terus kalau di sini manggilnya jangan Mas ya, kata kayak gitu. Apa? Sayang. Wah, diteruskan situ ya. Terusnya di situ kayaknya tuh. Jadi gue pecahin gitu kan. Jadi kalau di sini manggilnya yang harus. Jadi ketawa lagi kayak mereka zaman ABG, dan untuk menumbuhkan feel kayak gitu ya emang harus pakai treatment tersendiri. Dan gue nyebutnya sentuhan kecil ya. Gitu sebenarnya itu sepele banget, tapi ketika gue bilang manggilnya yang dicoba dulu, manggil yang itu mulutnya kayak gitu. Kan gue gak ada dong di sini. Manggilnya awalnya kok gue geli ya, padahal gue nyuruh. Manggil ketika dia manggil sayang gitu, kita bareng satu dapur tuh ketawa semua, dan suasana itu mencair dan mereka bisa ngobrol lagi. Yang tadinya gontok-gontokan, bapak sini lu, yang gitu-gitu. Sekarang ada nggak ini. Terus gue bilang sama Pak, besok kalau di rumah sering-sering ngobrol ya dari hati, pakai bahasa kasih, kata gue kayak gitu. Namanya laki kan kadang nggak bisa mengungkapkan secara verbal, gue paham. Otak laki-laki seperti itu, tidak. Dan perempuan itu butuh validasi lagi dan lagi, sayang kamu sayang sama aku nggak? Padahal kemarin udah nanya tuh, udah dijawab. Nah, yang seperti itu yang kadang kita miss. Jadi bapak itu tuh sambil cuci piring gini, yo biye yo mbak nang omah ki kurwong loro. Kadang entek yang harus dibahas kayak gitu. Ini butuh orang ketiga nih buat ngebahas, buat mecahin suasana. Orang ketiga, keempat, atau kelima, kata kayak gitu kan, mau bahasanya kayak gitu. Jadi itu yang feel yang seperti yang gue bangun, yang tadinya orang itu matanya sudah sayu, mulai berbinar lagi. Gitu. Sebenarnya itu bohong banget ya. Maksudnya hanya semu. Kenapa sih semu gitu? Karena gue harus berat hati ngomong,
itu nggak lama. Jadi gue tuh pengen ketika mereka nanti berpisah, yang ditinggalin tuh nggak nyesel. Iya. Harusnya Tuh. saya dulu pas dia sakit saya gini. Ya percuma. Biar nggak ada Ngapain? penyesalan. Iya, karena beberapa kasus seperti itu deh, yang laki ditinggalin perempuannya, yang perempuan ditinggal lakinya, itu nggak cuma 1-2, itu emang banyak banget faktor yang ini, yang Secara nggak langsung belakang. psikologis itu emang Kena. berpengaruh. Wah, iya banget. Jadi Untuk kita kesehatan ada tim orang, ya. psikososial juga di yayasan itu, kita disupport sama dosen-dosen Akper Dharma Wacana. Jadi yayasan kita itu udah MOU sama Akper Dharma Wacana, mereka sebagai tim psikososial. Ketika si pasien mentalnya sudah mulai kena, kita panggil. Dan yang didampingi itu nggak cuma si pasiennya aja, pendampingnya juga dikasih wejangan ya dari tim psikososialnya. Karena gimana? Kalau kitanya stres, kita yang sehat stres, kita yang sehat nggak bahagia, Gimana kasihan, yang sakit. Gitu. Karena yang kanker itu kan dia harus mentalnya juga harus bagus. Harus dibangun Semakin mentalnya. nggak bagus dia semakin cepat Semakin kan drop. beratnya. Jadi gue ada satu nih, gue sampai nemuin kata-kata bagus. Tidak semua orang berhak mendapatkan seumur hidupmu. Dan itu gue ngena banget di rumah singgah. Ada satu pasien gue pemulung dari Mas Uji datang sama suaminya, ya kan, suaminya itu balik lagi. Yang istrinya itu namanya orang habis kemo itu mual. Iya. Setiap mual dimarah, muntah dimarah. Dikasih makan, nggak mau makan, dipukul. Sama suaminya. Yes. Sama suaminya dipukul. Sampai gua dudukin, Mas, jangan kayak gitu. Akhirnya si istrinya down, nggak mau berobat lagi. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Dia nggak lama, Bu. Istriku udah nggak ada. Itu ngajak lu sebenarnya. Maksud lo? Ngajak lu buat main ke sana. Oh gitu. Udah telat dia, udah ngabarin udah lewat berapa hari gitu. Ya maksudnya kan masih ada yasinan. Iya, ya sih. 7 hari. Dan yang cerita-cerita begitu-begitu banyak. Ada juga yang tadi udah nggak mau ngurusin, gua teror segala macam, akhirnya datang dan sampai menutup mata akhirnya berpulang dengan indah, itu juga ada gitu. Jadi banyak banget deh ceritanya di situ. Yang itu yang bikin gue nyandu, hormon bahagia. Hormon bahagia gue tuh yang keluar beda. Waktu gue ngabisin, misal gue snorkeling atau main kemana gitu, apa konfit, jumba, itu kan seneng ya, ada endorfin yang keluar ya. Tapi bahagianya gue ketika gue di dalam sana tuh beda. Itu makanya itu yang bikin gue nyandu dan terus menerus. Semakin lama bukannya berhenti, malah semakin keterus. Iya, tapi belum kejawab pertanyaan gue yang biaya sendiri dari Biaya itu ya selama ini. yang pasti kita harus kuat dulu ya, kitanya. Maksudnya? Guanya, Pribadi. kitanya lebih dari usaha. Mentari digital printing. Kalau lo sering lihat story gua, jarang gua ngupload usaha gua. Percetaan tuh jarang banget. Paling gue kalau tiap pagi cuma nulis Mentari digital printing buka seperti biasa gitu kan gitu. Gue jarang tuh yang gitu-gitu. Tapi lu tahu nggak? Lu percaya nggak? Mesin gue nggak pernah berhenti gerak setiap hari. Bahkan gue pernah satu hari itu entah gue habis ngapain di rumah singgah ya, dapat orderan tau nggak berapa? 1.100 meter dibayar tunai. Sah. Keajaiban ya. Sah. Jadi Itu bener, satu. Yang kedua, gue ngajak teman-teman gue untuk sum-suman 1 bulan sekali minimal 100.000. Yang mau aja. Dia mau aja, teman-teman deket gue ada 20 orang. Jadi kita orang sum-suman tuh. Jadi 20 orang itu 1 bulan cepet. Ada yang 150, ada yang 200 gitu. Itu donatur tetap ya. Ada 20 orang teman gue gitu. Terus dari event, dari Ghost to School yang tadinya kita ngamen, makanya kemarin kan konser amalnya yang ngamen sempat nggak ada lagi tuh di Indomaret drive-thru. Makanya pindah ke sekolah. Ghost to School. Iya, sebenarnya tetap sama-sama ngamen, cuma ngamen di sekolah itu punya value yang lebih apa tuh value-nya tuh? Jadi kita selain ngurus yang sudah kena, kita juga ada kegiatan preventif, penyuluhan tentang kanker dan HIV/AIDS di sekolah-sekolah. Jadi kita ngamenin di sekolah sambil ada penyuluhan. Jadi ada nilai edukasinya di situ. Edukasinya di situ. Iya, kalau misalnya kayak cuma konser amal yang di Indomaret drive-thru itu kan
cuma orang Evan. iya Evan Ngapain sih lu? orang main musik, Iya. hip hop, Iya. segala macam. Iya. Tujuan utamanya untuk mengedukasi orangnya nggak ada. Nggak ada, Nah, iya. tapi kalau di sekolah malah lebih terfokus Iya. itunya, mengedukasinya. Tapi sebenarnya ada, Bor. Waktu itu kan pernah ada dokteran di Indomaret kampus itu kan? Itu Kan dari ada, tim akpernya. Dari tim akpernya Ah, dan ah. wacana. Itu ada sampai mereka nyediain proyektor, Iya. slideshow dan mereka Edukasi. menjelaskan tentang kan. Iya, tapi kalau orang tujuan kesana itu kan, apalagi biasanya kan malam minggu. Iya. Sana Iya. itu bukan untuk dengar orang Iya. dipelajari Iya. gitu loh, Iya. belajar. Kurang Cuma aware. cari Hmm. happy Iya. aja gitu. Iya. Makanya terfokus untuk edukasi tentang kankernya nggak dapat justru mas kalau di konser amal yang di drive thru. Gitu. Yes, makanya aku geser sebentar kemarin ke sekolah-sekolah. Itu juga setelah program juga. Program itu yang nyetusin si Reja. Kita ke sekolah yuk, katanya gitu. Yaudah. Nanti aku yang nyari jalan dah, kata gue kayak gitu kan. Ini biasa lah, proposal izin ke dinas pendidikannya segala macam ya kan. Kita benar-benar resmi di situ, nggak asal datang mau ngamen gitu, Iya. kagak gitu. Jadi kita ngambil narasumber itu dari dinas kesehatan sama dari Akper Dharma Wacana. Dari dua narasumber di situ. Dan di situ kita kemas dalam kemasan yang fun, ada bandnya. Iya. Jadi gue ada salah satu sekolah tuh gue gini, anak-anak maksud nggak sama materinya? Enggak, gitu. Ada juga yang begitu. Terus sekarang mau apa band? Gitu-gitu. Dan yang lain juga. Tapi harapan gue tuh dari 300 orang adalah yang nyantol setengahnya, seperempatnya lebih aware. Tapi ada nggak anak-anak yang Mbak, kita mau ikut ke Rumah Mentari dong, mau tahu nih kegiatannya apa, dan terus antusias mereka ada nggak? Ada. Ada nggak tuh yang dari sekolah? Antusiasnya tapi bukan masalah itu. Gimana tuh? Kakak aku belum bisa move on deh, acara band kemarin itu bukan acara band. Kebanyakannya malah bandnya ya. Nah, karena kemarin kita baru sampai tingkat SMP, masih Wah. sekolah. Nanti Wajar ya. Iya. wajar masih kecil gitu. Padahal sebenarnya tuh kita tuh cuma mau edukasi tentang cancer. Cuma permintaan dari Bapak Pembina Pak Komarudin kan, Bapak minta selipin edukasi tentang HIV/AIDS. Ternyata di Metro Banyak ya. penderitanya udah lumayan banyak, udah nembus 100 kayaknya. Itu apa? Apa maksud gua? Umurnya? Kan Tapi kebanyakan di umur berapa? Remaja. Remaja. oh gue nggak sampai sedetail itu, gue cuma di sepil udah sampai di angka hampir 100 Dia ngomong siapa yang ngomong? orang yang punya kalau nyebut ya orang yang berkompeten di Bidangnya Bidangnya. HIV ya. kan. Gue bertanya-tanya, bapak kan aku concernnya cuma di cancer gitu, nggak apa-apa selipin, oke gitu. Tapi ya emang kita nggak boleh nutup mata tentang itu. Lu tau nggak sih, gue kemarin waktu gue ke Jakarta ngeliat rumah singgah, gue tuh sampai kepikiran gue mau nabung lah, gue mau ke rumah Lentera di Solo. Iya. Lentera tuh di Solo kan, dia khusus nanganin HIV. Gue pengen lihat aja gitu. Besok kalau rezeki Solo gue sampai Solo. main Thailand sana. Solo juga itu punya apa? Kayak lu juga kan, independen kan, berdiri sendiri juga Yes. itu. Cuma gue bersyukurnya apa ya? Lo ngerti hukum ketertarikan kan? Iya. Law of attraction. Gitu kan, kita akan berkumpul dengan orang sejenis kita. Iya. Ya kan? Jadi energi itu ditarik, saling tarik menarik di frekuensi yang sama. Ketika pun ada yang tidak sefrekuensi dan mencoba masuk, dia nggak bakal lama, mental pasti, mental sendiri. Dan lo tau gak sih, kalau gue ada tamu mau bilang mau ke rumah singgah, gue kan jadi teman-teman aku nggak standby di rumah singgah ya. Misal kalau mau main, kalau nggak ketemu gue ya jangan main gimana-gimana ya. Gue Gue juga kan punya rumah, punya keluarga. Iya. Walaupun jarang pulang ke rumah. Alhamdulillahnya banyak juga kan yang bantu di rumah singgah. Iya. Punya keluarga. Iya. Jadi kegiatan ngamen kita, makan kegiatan ngamen kita tuh dia kan di edit sama Bang Akbar tuh, gue print, gue pajang di tembok kan. Jadi ketika orang datang tetap ngeliat Ada foto gue tuh. jiper, lo tau gak sih? Maksudnya ngeliat emang, ngeliat apa? Foto Ngeliat foto kita kegiatan. ngamen gitu. Jadi emang gue kan tagline gue memanusiakan manusia. Kalau lo ngeliat Instagram @rumahmentari.ku
gue kan jarang ngupload pasien dengan caption yang maaf ngemis, memelas. Gue lebih ke berdayaan aja gitu, semangat, kebersamaan, cinta kasih yang gitu-gitu yang gue angkat, bukan yang malas ngemis-ngemis biar dapat donasi misalnya gitu. Gue nggak gitu bang, nggak bukan itu, gue bukan jalur itu. Gue lebih suka yang fighting gitu kan. Gue print kan itu, gue taruh di tembok gitu, ketika orang datang tuh wow kayak gini ya. Salah satu pasien hidup itu karena kalian dan teman-teman di luar sana, musisi-musisi Metro, anak MKM. Kalau gue bagian megang kardus, lu nggak bisa nyanyi. Banyak banget. Jadi teman-teman musisi Metro dengan sebegitu entengnya kalau gue bilang ya, padahal gue yakin nggak semua orang tuh paham dia orang tuh datang di situ ngapain ya? Nggak paham kayak cuma karena apalagi anak musik itu cuma kasih space untuk tempat untuk main ya udah tanpa tahu tujuan itu ngapain gitu. Makanya gue pernah tadi bilang kan, Kak gue nih nggak bisa bantuin apa-apa. Lo tuh nyanyi Balonku Ada 5 ya, waktu kita pasti ngamen ya, kotak tuh keliling, kotak itu ngisi, lo udah bantu tuh. Dari kota itu, uang itu gue pakai untuk menghidupi mereka. Itu. Jadi lo bisanya nyanyi, ya lo bantu nyanyi. Lo bisanya bikin video. Lo bisa nge-MC, lo nyanyi. Gue bisanya megang kardus ya, megang kardus. Kita udah siap punya MC di acara. Udah bisa. Kalau bisa sih panggung apa aja kita gas. Berisik mah. Berisik loh. Tapi gue salut loh, gue dari kemarin adek gue ngapain lagi lah, punya ulah apa lagi kan, kata gue lihat dari tampilannya, wow keren juga. Sia-sia kita dulu kerja di korporat ya. Bisa dikedor kerjaannya. Kayak itu muncul ketika kamu tidak punya uang. Asli. Iya. Ketika kamu tidak punya uang. The power of kepepet ya. Iya. Langsung kreatifnya tuh muncul. Muncul nyari ide gimana nih gue harus. Kamera 2 biji. Iya gitu. Bismillah 4 besok. Di jalan nothing tulus sih kita juga. Coba pendonasi ya kalau misalnya ada lighting di rumah nganggur apa acara jadi musik. Kalau perlu orang punya sofa yang nggak kepake boleh buat musik. Oh iya juga ya. Biasanya kan suara. Yang harga di bawah 100 sofa tapi Nggak ada. Lalu kita belum ada masukan kan? Masa kayak gitu mah kita beli patung tuh, terus kita buat kan ada loh mbak di shop itu ada yang untuk sofa gitu loh mbak. Murah harganya cuma 100 berapa ribu. Nah itu kan sofanya mbak. Makanya itu kita sama kali. Kalau kita beli papan kita bentuk aja sofa. Nanti kita tutup ini. Ngomong sama Gali. Tapi anak lesian gini tau. Nggak enak deh kegiatannya kayak gimana. Sebenarnya sakit sih punggung gue lama-lama. Nggak bisa nyender. Gemuk banget sih. Bukan saja. Setiap hari gue juga sehat loh, olahraga terus. Oh iya deh, oh iya. Gue pernah nanti coba dia. Kali gue nggak. Jadi saya habis kumat-kumatan deh kemarin. Gue kan habis satu kemungkinan ginjal gue kemarin. Ini gue kena kanan kiri gue kemungkinan ginjal. Begadang nggak? Ngapain kan? Begadang mah tiap hari. Iya, gua kalau WA nama dia tuh di jam yang kagak ini jam 4. Iya. Ya itulah kerjaan kita ya. Bahas rumah tangga kita. Rumah tangga lo. Gua belum rumah. Dia junior gua. Gue harus kayak mana? Iya. Misalnya gue punya anak, Iya. ya kan mbak ya? Lo juga sakit cerita gue kan gimana supaya gue bisa dapat rumah tangga yang baik. Gitu. Selalu deh. Lo cari dulu jodohnya baru lu bahas rumah tangga nih. Oh gitu. Kalau Ya. lu, gitu. Enggak sih, kalau gue mau ngasih masukan ke kalian karena gue concern di dunia yang perpasienan ya. Jadi gini, lu boleh begadang, tapi gue minta dari jam 11 sampai jam 1 lu tidur dulu. Nggak bisa, itu justru di situ jam-jam aktifnya pekerja kayak gua. Makanya ya sebenarnya banyak yang ngomong kayak Aris ketua KNKM kemarin kan kita habis ngobrol di sini lama. Dia kayak gitu pesennya. Gak apa-apa lo mau tapi kan bisa lo yang ngatur waktunya apa segala macam. Bapak CA kan? Iya. Bapak CA. Lo tau nggak? Aduh, merinding gua. Kanker itu kan nggak nular, tapi nurun. Tapi berpotensi menurun. Iya. Secara genetik. Lah kalau lu nggak bisa jaga. Jadi jam 11 tuh deh ya, jam 11 sampai jam 1 malam itu hati kita itu sedang bekerja. Itu. Jadi kalau lu nggak tidur, ya nggak bisa kerja dia. Iya sih. Gitu. Jadi di inilah
di manage lah gitu. Kalau misal umur sekian kalian 30 paling ya. Udah nyampe belum sih? Belum ya? 20 berapa? Gua 29. Gua 28. Kalah lu. Gua nggak sih, gua nggak seneng gua 28 terus. Kok. Nggak, belum kerasa kalau umur segini. Tapi gua udah kerasa nih gua ginjal. Udah Karena ngaku, kan? nyokap gua kena, sempat juga dulu kena. Berapa tahun lalu kena juga, pengobatan ginjal juga. Tapi yang nggak jelas turun dari bokap gua ambeien ya. Bukan ambe yang kembang pantat. Kena ambeien. Woi, nggak keren banget sumpah. Aduh, Turunan loh itu dari bokap gua. Tapi jangan sampai membesar ya. itu kurang serat berarti. Ai, ya Allah. Cobalah kalian tuh sekali-kali datang langsung, Gua tuh- interaksi langsung. iya, gua tuh- Nah itu mbak, gua tuh orangnya nggak kuatan. Nggak kuatan gue tuh, soalnya gue pernah liat kakak gue waktu dia cuci darah tuh, gue di dalam ruangan tuh nangis sendiri gue liat. Iya. Iya, belum lagi suara not. Gua nggak- Gue ngeliat anak kecil itu kan, rambutnya Iya. sudah rontok segala macem. Dia mau makan tuh cuman pas cuci darah tuh doang. Kakak gue pun ngalamin kayak gitu, Gua ngeliat tuh. ngeliat apa- Gak tega gue. Waktu Jujur aja. Reja nikah sama Mega juga, ikutan nangis gara-gara almarhum bapaknya Mega ngijapin nangis-nangis. Ya Allah. Gue nggak bisa kalau yang kayak gitu-gitu tuh yang berbau, nggak terlalu sedih gitu. Iya, Gua- nggak bisa Iya. gue. Melipir. Contoh kayak bokap gue pas mau dijenguk sama anaknya nyokap gue, anak tirinya kan menjenguk dari Prince Sewu. Gue tahu ini bakal ada momen nangis-nangis karena kakak tiri gue itu orangnya terlalu melo, si walaupun dia laki, dia terlalu melo. Makanya gue menghindari, akhirnya gue ke viral gitu. Mikir ya? Gue viral, mikir. Gue nggak mau yang gitu-gitu. Jadi ini gue spill juga. Jadi yayasan kita nanti, bukan nanti ya, sekarang udah mulai gue rintis sama kakak gue, kakak Eka yang punya Dani Alkes, concern juga di pasien anak. Gitu. Jadi mereka ada namanya komunitas kakak gue tuh MTC. Metro Thrift Charity. Mereka jualan baju thrift, uangnya itu didonasiin ke anak-anak yang berkebutuhan khusus dan dengan sakit kronik. Jadi gue ketemu tuh anak-anak DS, Down syndrome, autis, terus hidrosipalus, lupus, autoimun ya. Terus ada lagi jantung, talasemia, leukemia, yang gitu-gitu. Setiap hari Jumat kita orang datang sampai yang kemarin, makanya gue ke Jakarta kemarin gue tuh nganter pasien dari Tejosari, anak kelas 5 SD, dia kelainan jantung dari lahir dan dia dirujuk ke Harapan Kita. Makanya gue sampai sana, itu termasuk dampingan juga. Jadi kedepannya yayasan kita tuh nggak cuma jadi tempat Bernaung nampung aja. Ya, bernaung jadi banyak banget yang mau kita kerjakan di situ dan goalnya adalah kita jadi fasilitator untuk pasien-pasien yang akan dirujuk ke Jakarta gitu. Karena gue pernah nanya sama Pak Komaru, Pak, sebenarnya ada nggak sih instansi terkait yang bertanggung jawab atau memfasilitasi warga, khususnya metro ya, gue yang gue bahas metro kan, misal orang metro nih dirujuk ke Darmais, nyebrang kan? Iya pasti. Ada instansi yang bisa nganterin nggak sih, maksud gue? Gitu. Ya emang nggak ada. Oh, Jadi pribadi udah pasti. apa dari Dinsos itu ada dana itu per orang itu 1,5 juta per orang, tapi lepas loh Dek, cuma disanguin aja gitu loh, nggak sampai yang dicariin rumah singgah, nggak dianterin, pokoknya 1,5 itu buat sangu kamu ke Jakarta udah, dan itu kuotanya terbatas dalam 1 tahun itu mungkin 20 orang saja yang bisa masuk situ. di follow up sama mereka gitu-gitu kan. Jadi itu sudah gua ini banget, dan PR gua sekarang adalah gue dulu ketika pertama kali bikin rumah singgah itu gue nggak pernah kepikiran kalau pasien gue bakal meninggal. Di otak gue pasien gue sehat aja kayak mak gue. Gue nggak ketemu sama pasien yang sampai pos, sampai MD. Walaupun nggak meninggal di rumah ya, tapi meninggal di rumah sakit, tapi dalam tanda kutip masih dalam dampingan gue. Jadi gue ikut tanggung jawab di situ. Dan mereka dari jauh semua Dek. Dan kita nggak punya kendaraan operasional untuk ngantar jenazah. Misal waktu itu meninggal jam 11 malam. Sampai Putra Rumbia gue jam berapa ya, 2:30 subuh. Jam 2 apa jam berapa ya, terus gue balik lagi sampai Metro itu jam 5 subuh. Itu nganter jenazah pakai ambulans waktu itu dari ambulans kecamatan Metro Timur. Kalau yang di Dentiteladas kemarin gue pakai ambulans PB Swalayan. Nah yang kes-kes kayak gitu ketika misal mereka tuh nggak ada,
ini si mayat gimana pulangnya? Iya. Kalau pakai ambulan rumah sakit itu biayanya Biaya. jutaan. Iya. Sedangkan yang gue ambil balik lagi yang gue ambil keluarga prasejahtera. Iya. Mau balik ke Mesuji pakai ambulans rumah sakit 3 Iya. juta dong gitu kan. Kalau nunggu jemputan dari ambulans sono sampai sini si mayat kelamaan dong nunggunya. Kasian. Itu yang lagi mau gua urai. Iya. Jadi kemarin gua sama Bang Akbar ya, gua manggilnya sama Reja, sama Dani intro drummer. Tuh jadi gua bikin sementara 2 tim. Jadi ring 1 itu ada gua, ada Mak Yulia, ada Kak Irfan itu ngurusin pasien semuanya dari A sampai Z, pokoknya tentang pasien gitu ya. Dan ring keduanya itu tentang manajemen pemberdayaan. Jadi insya Allah kita doain ya teman-teman, minta doanya selain dari kita sedekah bareng-bareng, dari event segala macam, kita juga mau nambahin pundi-pundi itu. Jadi kemarin sih ceritanya mau budidaya kayak jangkrik, Jangkrik. manggot, Buat pakan-pakan ikan ya. Ikan, Mancing. cacing, iya. Bentar lagi daerah jora-joram nih Pak. Apa tuh? Pancing. Ya yang gue yang lebih seneng kayak gitu deh gitu. Padahal gue nggak munafik ya. Maksudnya kalau cuma orientasi kita cuma ke uang, Ya. gue nge-share satu pasien aja 24 jam, gue yakin kalau cuma 5 juta bisa gue pegang. Saya nggak tuh. Iya. Nah, Ya. tapi gue nggak suka yang gitu gitu. Banyak terbit lo ya. Bukan duit gue, duit umat. Gue mau minjem sih sama lo gimana? Ini minus, sekarang lagi minus. Oh lagi minus tuh teman-teman tuh. Kalau ada yang donasi tadi kan gue bilang kalau misalnya ada yang donasi nggak harus uang. Nggak harus uang. Iya. Bisa lah. Telur 2 biji juga boleh. Ya boleh. Apa yang 2 biji ya. Kalau lo misalnya mau ini dalam bentuk orang. Enggak. Misalnya mau donasi boleh lah. Bisa langsung ke rumah singgahnya. Boleh. Iya. Kalau mau uang juga ada nomor rekeningnya. Iya, rekeningnya Ada di bawah ini, ada di iya, bawah di bawah ini. ini. Bakal kita share. Hanya atas nama Yayasan Rumah Singgah Singgah Mentari, Mentari. tidak ada nomor rekening lain. Iya, nggak ada Iya. nomor, Nggak ada nomor. rekening pribadi juga kan. Tidak ada Nggak rekening ada, pribadi. langsung Oh, ke yayasan. yayasan. Dan itu gue bikin tertib setertib-tertibnya ya. Kan kita waktu itu udah bikin website sebenarnya, tapi berhubung SDM-nya sekarang nggak bisa, nggak ada. Sementara mandek, mudah-mudahan besok dapat SDM baru. Gue tuh sampai pengennya laporan keuangan buat tempelin di website. Jadi ketika orang pengen tahu tentang Rumah Singgah Mentari, gue tinggal buka website ini ya. Ketika mereka klik udah ketemu semua. Jadi kayak apa, hari Jumat tuh kan foto kamu ini. Nah gitu, kan gue nggak mungkin pakai toa tuh kayak begitu kan. Makanya gue pengennya kayak gitu, kedepannya kayak gitu. Jadi Masih ada nomor gue kayak gitu. Ada. masih ya, Uang kas, masih iya, ya. masih. Ini sakit hati nggak sih kalau tahu uang kasnya masih banyak dan ternyata ada tetangga yang masih Masih gitu-gitu aja. ngapa bahasan sampai situ? maintenance-nya yang lain. Iya. Listrik itu kan bayar juga. Oh iya juk ya kan. Tapi kalau peran pemerintah berarti belum terlalu banyak ya. Lebih ke moral ya. Dan gue juga kita realistis juga. Maksudnya yang kita urus kan bukan orang metro. Iya Ya, betul. kebanyakan Ya. motor metro. Nggak ada orang metro itu paling kalau kita lagi mau ngekspor ke Jakarta aja. Oh, mengirim bawa Ngirim. dia ke rumah singgah di sana. Yes itu. Karena yang kita urus dari daerah kabupaten lain, jadi ya gua juga realistik, nggak banyak berharap dari pemerintahan secara langsung. Tapi kalau secara moral luar biasa banget. Jadi siap pasang badan gitu, bapak sendiri siap Rizka, pokoknya kalau ada apa-apa langsung telepon bapak. Ya soalnya ini dan ini nggak politik kan? Nggak politik. Nggak. Dengan Nggak ada. masuknya Bapak Komaru tuh Iya. nggak ada efek-efek politiknya ke No. yayasan. Nggak ada. Nggak ada. Jadi bapak itu di dalam yayasan itu sebagai komaru, bukan sebagai wakil wali kota. Bukan begitu. Nah, jadi kemarin waktu kita halal bihalal itu masih intern ya, maksudnya cuma ngenalin rumah itu. Tahu nggak sih bapak dong? Gue nggak tahu ya bapak gue ini juga kayak gimana sih. Gue kan jadi gue gak enak sama Pak Ruben. Hello Pak, kalau nonton ini Pak tolong please. Saya nggak enak. Bapak datang ke rumah singgah naik motor tanpa pengawalan. Gue kan bikin story dong, Pak Ruben protokolnya, kok DM gua, Mbak Rizka acaranya kapan? Lah sore ini Pak Ruben, kata gue sore ini acaranya, nggak dibalas lagi dong sama Pak Ruben. Gue waktu itu lagi jemput mak gua kan, emang bapak datang duluan, baru gua di situ kan, gue seharian di situ jemput mak gua langsung balik lagi gitu, bapak ada di situ kan.
Jadi Pak Komar tuh berangkat ke apa? Terus- Sananya naik motor. Terus gue nanya, tadi bapak kesini naik apa? Motor. Hah? Pantesan protokolnya DM gue. Waduh, ucol kata gue gitu. Tapi emang bapak emang seorang seperti itu. Lu tau nggak baliknya naik apa? Nah apa? Jalan kaki. Motornya? Gak tahu siapa yang bawa, orang kecamatan kayaknya. Jalan kaki ditemenin sama Pak Camat Pak Ferry Metro Timur. Gue Gak taunya kepikiran. dari vlognya Pak Ferry dong. Tahu bapak jalan kaki. Ya Allah. Bawa. Wis. Karena lo lagi nggak ada motor kan Motor. sekarang. Wah. Jadi jalan dari rumah singgah ke rumah dinas jalan kaki bapak. Iya nih, Pak Komaru mungkin Pak Wadi juga kita juga siap. Iya. Bikin podcast nah pemerintah. Iya, siap. Tapi emang beliau tuh orangnya emang low profile seperti itu ya, humble seperti itu ya. Bapak itu aku tuh sampai kayak gini. Pak, jangan gitulah, kata kayak gitu. Bapak nih sering hilang. Maksud gue hilang tuh beliau misal sepedahan apa tanpa nggak mau Kawan. bener-bener nggak mau dikawal, nggak mau. aman-aman aja. Iya. Ada gua punya musuh. Yes, betul. Tapi emang iya masuk akal Ya, gitu dan lu tau nggak sih ketemu bapak itu feelnya beda. Gua ketemu beliau tuh pasti nangis. Kenapa? Lihat-lihatan aja udah paham apa yang mau Gua diomongin. kira gitu. kaki lo keinjak Pak. Enggak ya. Dan itu Pak Komaru muncrat ngomongnya. Gitu. Tapi banyak juga orang-orang teman-teman terdekat yang kontra bahwasannya itu politik. Oh gitu. Iya. Enggak. Nah, jadi Enggak. biar teman-teman nggak pada salah paham. Iya. Iya, teman-teman jadi gini, gue nggak bego-bego amat, kan? Udah gitu aja. Tolong percaya sama gue. Iya. Cuma gitu aja. Emang gitu. apa sih orang pas ini juga orang-orang luar metro? Oh, iya, nggak nyambung pakai baju kan? juga kan? Nggak bisa. Gua nggak mungkin juga apa yayasan kayak apa musik Damantara itu juga butuh orang-orang Iya. di dalam pemerintahan gitu Iya. supaya Mempermudah aksesnya aksesnya. lebih Lebih gampang, kuat. Iya. aksesnya juga Lebih enak. Nggak bisa Iya. mungkin lah. Iyalah, jalan gue yang pasti enak banget. Jadi nggak perlu nelpon bapak. Gitu. Misal orang udah tahu pemilihnya siapa, bapak Komaru. Nggak berani ngusik-ngusik. Iya. Jadi jalan gue untuk melayani mereka tuh lebih enak. Jadi gue tuh konsep di rumah singgah itu kayak UGD. Jadi gue layanin dulu, administrasi belakangan. Oh gitu. Dan lu jangan salah sangka, gue kayak gini aja banyak yang reseh gitu, dikira nyari uang di dalam situ. Itu udah Ya, udah lumrah apa ya, lah. udah bukan hal yang Bukan gimana hal lagi. Tapi Sama udah aja kebar- kayak kiranya kita ini banyak uang. Amin ya Allah, aminin dong, afirmasi bagus. Sepanjang bagian 19 subscriber. Abis ini nanti gue tambahin. Iya. Oke? Jadi 20 ya. Itu pun 19 ditopang dengan akun kita yang lain. Akun gua ketiga. Akun gua 2. Coba. Oh gitu. Iya. Iya. Nanti gue masukin ke grup BC. Ya. Breast cancer group itu ada ratusan di situ. Iya. Mak tolong mak disuka. Jadi mereka biar dapat sesuatu yang menghibur gitu. Kan di sini cuma menghibur. Sama bersama adik-adik emes gitu kan. Kita bakal ada segmen, kan kita punya segmen kan nggak cuma Iya. ngobrol sama contoh kayak sama lu. Nah, dari situ tuh awalnya berbincang indie musik. Awalnya kita cuma siapa? Iya kok nyasar sih? Iya, nah itu Awalnya itu. kita cuma mau ngebahas misalnya musik-musik indie, musik-musik lokal yang ada di kota Metro. Tapi kayaknya terlalu segmented. Terlalu segmented. Oh, gitu. Akhirnya kita coba adain lagi segmen di mana kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang tidak penting gitu loh. Kayak contoh kemarin kita sudah sama kakak Cecep, kita ngobrol masalah obrolan mas-mas. Oh, iya. Kita punya 2 segmen. Kayak lu nih, akhirnya ini adalah segmen episode kedua. Iya. Setelah kemarin kita berkuliah. Itu berbeda. Oh iya. Nah, juga yang ini kita sama Agak beda yayasan. dikit. Yayasan. Tapi ada korelasinya kali indie dengan kita. Iya, independen. Iya, Emang independen. Konsepnya independen. Iya, maksudnya musik misalnya ya. Kan sebenarnya kalian itu kan di seni ya. Iya. Ada korelasinya sama kita. Ya kan? Ya gua hidup Iya. juga Ya, karena ada support kalian juga gitu. Mensupport ya. Mensupport. Yes. Tapi itu jadi apa ya? Jadi untuk teman-teman yang waktu itu sempat bilang gini, awal-awal ngamen, gue tuh boncos. Iya. Jadi antara donasi dengan gua ngasih servis ke temen-temen itu Iya. nggak sesuai, maksudnya gitu ya. Kalau mau dihitung secara matematika dunia, Iya. terus gue bilang gini, namanya orang mau branding itu pakai modal. Iya. Betul. pasti. Gitu. Yang gue cari di ngamen ini bukan uang, tapi trust, kepercayaan. Misal gini, gue bilang deh,
aku punya rumah singgah lu, ngomong sama orang yang nggak gue kenal. Kira-kira dia langsung percaya nggak? Enggak lah. Kagak kan? Enggak Tapi lah. kalau lu yang ngomongin dia deket sama lu, percaya nggak dia? Kira-kira? Percaya lah. Nah, tuh. Gue ini selalu dipercaya orang deh. Tapi wanita banyak yang nggak percaya sama gue. Mungkin sampai sekarang lu nggak terjual. Lo bukan enggak itu lo. Oh iya. Habis ini gue doain lu dapet ya deh ya. Amin. Tapi lo doain juga harus detail. Iya. Yang kayak mana? Gue sholat, gue maghrib, Sholat Sama Jumatan. maghrib, Jumat, gue rajin. Sama Idul Fitri. Jumat juga lo 2 minggu sekali kan? Seminggu sekali. Tapi ketinggalan khutbah. Gaji ya? Oh, salah gue berarti. Tapi Jumat harus dapat dengan khotbah. Jadi kemarin gue dapet tamu lah dari yayasan yang sudah senior banget di dunia perumah singgahan. Ketika dia datang, gue kalau ada yayasan baru yang mau bikin juga di sini, minimal standarnya lumayan nih. Karena kita masang standarnya udah tinggi. Masuk nggak lo? Ya. Konsep kita tuh udah tinggi. Dan itu jadi kalau gue kunci ya, karena gue anti banget ngelihat yang menye-menye yang ngibang-ngibang gitu. Iya. Gue tuh prinsip begini loh dek, biarpun mereka orang prasejahtera ya, mereka tuh punya harga diri yang harus Iya. kita jaga. Betul. Jangan sampai Itu kita loh. ngapain malah bikin dia sakit hati. Iya, dia punya keluarga besar. Lu gimana sih? Misal lu lagi sakit, lu nggak punya duit gitu. Dedek, kalau foto lu agak senyum atau agak dimelas-melasin dikit kan juga. Iya, nggak enak. Iya, kan gitu. Itu yang mau gue jaga gitu. Jangan sampai korbanin harga diri Iya. gitu. Terus satu lagi sih, jangan berhenti untuk bermanfaat ya. Iya. Karena itu bisa jadi alasan lu untuk tetap hidup. Soalnya gue udah pernah tuh ketemu sama pasien yang sudah hopeless banget sampai dia bilang, aku mau ngapain lagi bu, hidup aku sudah tidak ada gunanya. Jadi teruslah bermanfaat dengan passion kalian, Yep. ya. Karena itu bisa jadi salah satu alasan kalian untuk tetap hidup. Hidup. Iya. Benar. Tuh, dalam. Tuh. Ya, ingat ya pesennya. Jadi apa tadi Mbak? Tetap bermanfaat. Tetap bermanfaat. Bermanfaat. Walaupun tidak berguna. Oh, beda ya. Bukan tetaplah hidup walaupun tidak bermanfaat. Bukan. Itu Jangan. kebetulan tuh punya kawan kita nyogros itu tadi ya. Kebetulan. Apa? Kata tapi benar ya. Selesai. Itu udah ada yang punya soal tagline yang gitu. Teruslah hidup walaupun tidak bermanfaat. Itu ada orang Iya, udah ada masih lah. dikasih hidup untungnya alhamdulillah. Oh gitu. Tapi sekarang udah bermanfaat. Udah, ya. cukup. Udah ya. Jadi orang kan punya manfaat masing-masing Iya. lah ya, punya passion sendiri-sendiri gitu. Maksud gue ya bikin urip muku harus urup. Urip muku ya harus urup. Maksud Hidupmu nggak? harus menyala. Yes. Menyala abangku. Komentar gitu nggak sih? Tapi lo sendiri jalanin rumah singgah apa happy kan gitu kan? Happy banget ya, makanya gue jadi gue waktu nganter jenazah dari ke Putra Rumbia Ya. waktu itu, jadi kan pakai 2 mobil. Gue di ambulan sama jenazah sama si suami sama driver Mas Hanan. Suami saya jenazah. Iya, ya. Terus temen-temen yang lain tuh pakai mobil kecil ngikut. Gue males lo kayak gini lah. Dia pikir mobilnya tuh mobil yang dipakai di lapangan Samber yang kecil itu. Bukan masih mobil Dia gede pakai gue ketawa sendiri. tadi. Dan gue pas balik kan tinggal gue berdua sama driver. Dia dalam perjalanan sama Sandi itu, Mas, kita ke orang bego nggak sih Mas? Oh yo koyone katanya kayak gitu. Yang orang lain tidur nyenyak segala macem, kita malah di jalan antar pasien jauh-jauh membelah ladang segala macem gitu. Jadi pas azan subuh kita orang nyampe taman, bapak tuh WA loh, Pak Komar tuh WA. Res, pestakan rumah hurung. Peduli banget ya dia ya. Segitunya ya. Habis subuh dia langsung nanya kabar dulu ya. Kayaknya kita harus ngobrol sih sama Pak Komar. Harus, Pak. Rene. Pak belum pernah nyobain di leopard kan? Kulit leopard. Jangan salah, gua kalau di rumah dinas duduknya di bawah. Iya, tapi Oh, kan di cuma rumah- di sini yang leopard.
Aku nggak sadar nih, mahal loh ini. Kesukaannya Bapak Vincent ini. Gitu ya. Jadi kegembiraan adalah energi. Iya. Kalau gue nggak gembira nggak mungkin gue sampai belas sampai sana. Yang penting kitanya dulu yang happy kan. Kalau Yes. kita sendiri kita happy, masa kita mau membuat Orang lain happy? ya betul. Makanya gue ya dan anak-anak gue ya udah pasrah aja gitu. Tapi anak lu ngerti ya dengan Ngerti kondisi lu, banget. apa yang lu lakuin ini ya. Ngerti banget. Dan mereka gimana kalau? Yang rewel si Alena doang sih, yang Wah, si gadis yang Yang kecil, karena butuh waktu banyak dengan lu. Iya, karena kemarin juga usianya 2 tahun yang lalu itu kan dia masuk TK ya, jadi masih kalau sekarang dia sama The Bestie itu sama datuknya Danian, sama Minan, sama Kak Irfan, sama keluarga besar Rumah Singgah dia udah ini banget, jadi- itu nempel sana sini udahan. Jadi pernah dia tuh bilang gini, udah sibuk kenapa sih pasien nggak suruh ngambil sendiri? Gue bilang, Selugu itu ya. Saya bayangkan. Selugu itu ya. Mengambil sendiri. Untung Tidak dia ada infus di tangannya. Dia bermain gitar dan drum. dan bernyanyi dengan senyuman gembira. Gotong son, dia beneran dia ngomong gitu saking mungkin dia cemburu Iya. banget dia. Untung lo belum sampai ngomong dia dasar mama juara. Ngapa sih bu pasien itu nggak ngamen sendiri? Lah napas aja susah, suruh ngamen gitu-gitu lah. Ya biasa lah ya. Dinamika. Yes, tapi so far sekarang ibu ke rumah singgah nggak? Ayo kita ke rumah singgah gitu. Ibu pasiennya meninggal ya? Gitu. Kasihan ya ibu ya gitu. Masih. Ibu aku boleh makan sosis nggak? Gitu. Kan gua warning banget tuh. Yeah. Boleh tuh. Ibu boleh nggak makan yang instan? Tapi emang sudah lo tanamnya juga buat dia tahu rasa empati juga Yes. terhadap orang lain ya. Udah mulai ngerti dia pasien gitu. Kasihan ya yang gitu-gitu. Udah mulai karena sekarang udah kelas 1 juga. Jadi Yeah. udah mulai dewasa juga. Dia dan punya ide buat bikin rumah singgah SD nggak dia? jangan lah. Enggak masih kayak itu maksudnya Anak-anak les, ngikut. Lo pikir aku kesana sih? Nggak semua hal yang singgah itu untuk orang yang sakit. Enggak, contoh masih enggak IP, Ah. Oh iya juga. enggak, hotel kan masih. Ya kan? Lo terlalu pikiran langsung taruh ke sana sih, Iya. sama yang sakit, yang sakit. Kalau singgah di hatiku gimana? Wah. Ya sudah kemana-mana obrolannya. Ya, terlalu malam kan. Iya, susah Kita banget. ngobrolin kehidupan ya. Iya. Nanti ya. Tapi balik kamera aja. Yes. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau donasi, Rumah Singgah itu selalu membuka donasi ya. Donasi ya, pendonasi. Yes. Jadi ini kalimat closing dari gue ya. Di Rumah Singgah tuh ada 2 transaksi. Transaksi si sehat dan yang sakit. Pertanyaan gue ke kalian, sebenarnya siapa sih yang paling membutuhkan yang sehat atau yang sakit? Kita yang mampu atau mereka? Yang membutuhkan rumah singgah? Mereka lah Mereka ya? yang sakit. Loh? Yang Sakit lah. yang Kan sakit. ada 2 transaksi gue bilang transaksi yang sakit sama Iya. transaksi yang sehat. Iya. Menurut kalian mana yang lebih membutuhkan? Kita yang sehat, kita yang mampu atau mereka yang sakit dan tidak mampu? Kalau untuk duniawi ya mereka yang sakit ya. Cuman kalau kebutuhan akhirat ya kita yang sehat. Oh berarti otaknya nyampe. Kan gua bilang gua ini kan tuh. Selaku founder dari Rumah Singgah Mentari. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Rita. Ya Adi, makasih. Thank you ya gengs Makasih ya. ya. Aduh ya. Jangan lupa di subscribe, komen, terus di like. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Rumah Singgah Mentari untuk tahu kegiatannya di mana Mbak. @rumahmentari.ku. Ya, Yes. kalau mau donasi juga di situ ada. Di situ ada keterangannya ya, juga. Ya, semuanya ada linknya di situ, bisa Pokoknya japri langsung kita ke DM. Kasih doa yang terbaik apapun itu untuk Rumah Singgah Rumah Mentari. Singgah. Amin ya Allah. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.